Kekecewaan terhadap apa? Terhadap sesuatu, terhadap orang, lebih ke orang sih. Dan mungkin banyak orang di luar sana juga yang ngalamin kayak kekecewaan sih. Kecewa itu suatu bentuk emosi negatif karena keinginan atau harapan tidak tercapai. Ya, jadi ketika emosi menguasai, ya jadi karena satu hal tidak tercapai apa yang diharapkan, yang diinginkan, itu membuat sakit hati, membuat sedih, membuat kecewa, begitu. Tapi bukankah di dalam kepala kita itu ada namanya pikiran dan emosi? Kalau hidup kita seterusnya dikuasai oleh emosi, hidup kita nggak nyaman. Tentunya kita harus menggunakan rasionalitas kita, pikiran kita. Kekecewaan itu terhadap seseorang atau sesuatu yang tidak tergapai. Entah misalnya itu kekecewaan yang Yeni ungkapkan tadi secara umum ya. Misalnya sebagai contoh lain, misalnya orang sekarang sedang mencari kuliah, nggak keterima kuliah. Ya bukankah pertama ada peluang-peluang lagi di masa depan, gitu loh ya. Jadi itu kan kekecewaan itu akibat putus asa karena sebuah harapan tidak sampai. Tetapi akan ada banyak peluang lagi di masa depan, karena peluang di masa depan itu kan misterius, kita tidak tahu, gitu. Jadi harusnya pikiran kita yang lebih dominan. Apakah kita yang terlalu berharap? Apakah keinginan kita itu memang tidak rasional dan peluangnya itu kecil? Kalau keinginan itu terlalu didominasi oleh emosi kita, otomatis akan lebih banyak kekecewaan. Karena keinginan atau harapan yang terlalu besar itu menumpulkan penilaian. Jadi penilaian kita secara rasional itu, kalau harapan kita terlalu besar, penilaian kita menjadi tidak rasional, tidak masuk akal. Misalnya seorang anak sekolah SMA mau lulus, terus kemudian dia mengharapkan keterima di fakultas yang keren, universitas negeri, hanya karena dia malu ke pacarnya atau orang tua pacarnya kalau nggak keterima di negeri. Sedangkan dia dari kelas 1 sampai kelas 3 nggak pernah belajar. Tapi karena dia takut kalau dia akan diputus oleh pacarnya tersebut, dia mengharapkan bahwa dia akan keterima di perguruan tinggi negeri fakultas yang keren. Nah otomatis keinginannya yang terlalu besar itu membutakan atau menumpulkan atau mengaburkan penilaiannya yang rasional. Nah itu akan berbuah kekecewaan-kekecewaan. Jadi umumnya semua bentuk emosi negatif termasuk kekecewaan itu tadi berakar atau bersumber dari ketakutan. Tadi macam tadi ketakutan diputus pacarnya, atau misalnya nggak punya pacar, nggak diterima di universitas yang keren atau fakultas yang keren. Itu ketakutannya terhadap masa depan. Jadi awal dari banyak penderitaan emosi itu karena ketakutan. Jadi sumber cikal bakal dari semua emosi negatif itu adalah ketakutan. Kalau kalian menyadari bahwa ketakutan itu tidak perlu dipelihara, tapi hanya sebagai warning atau sinyal untuk kita perhatikan bahwa ini penting diperhatikan untuk masa depanku nanti, begitu. Tetapi toh masa depan itu misterius, banyak peluangnya. Tiap hari itu kerjaan kita sampai tua nanti memperbaiki kesalahan. Jadi ketika ada keinginan kita tidak tercapai, macam Hendrik tadi, kegagalan demi kegagalan, sama polanya, ketakutan dasarnya. Kalau kamu mulai bisa mengetahui cikal bakal kekecewaanmu itu intinya dari ketakutan. Kalau kamu bisa mulai meredam ketakutan-ketakutanmu itu, hidupmu akan lebih baik. Mbak mudah kecewa.